got soul. Hi, you're so clean. A few moments later. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai revolusi industri 5.0. Namun sebelumnya, mari kita mengenal terlebih dahulu tentang industri 4.0 yuk. Industri 4.0 merupakan istilah yang pertama kali digemakan pada Hannover Fair pada April 2011. Pemerintah Jerman menggunakan istilah ini untuk memajukan bidang industri ke tingkat selanjutnya dengan bantuan teknologi. Revolusi industri generasi keempat ini melibatkan otomasi dalam industri dengan didukung oleh teknologi machine learning dan artificial intelligence atau AI yang memanfaatkan data. Contoh nyata dari revolusi industri 4.0 ini dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah ojek online atau ojol. Aplikasi penyedia jasa antar seperti Gojek, Grab, dan aplikasi sejenisnya merupakan contoh pengaruh dari revolusi industri 4.0. Di industri manufaktur sendiri, revolusi industri 4.0 membantu dalam otomasi produksi dan logistik. Berbagai software diciptakan untuk mempermudah kinerja dan kolaborasi antar divisi di dalam perusahaan. Salah satu contoh lain adalah mengatur hubungan dengan klien, mengontrol sistem produksi, dan sampai memantau logistik. Salah satunya ialah Imagine yang merupakan platform manufacturing online yang dapat mempertemukan pelanggan dengan para pelaku manufaktur mulai dari industri kecil menengah hingga besar dengan sistem dan monitoring online yang efisien. Setelah melewati satu dekade, mulai terdengar istilah Industri 5.0 yang menjadi jembatan penghubung antara teknologi dan manusia. Tapi tahukah kamu apa itu Industri 5.0? Sebenarnya, Industri 5.0 masih merupakan konsep yang terus berkembang hingga saat ini dan diperdebatkan. Namun, secara umum mengacu pada peningkatan otomasi dan digitalisasi dalam industri dan sektor produksi, konsep ini berfokus pada penggabungan antara teknologi dan manusia, serta pengembangan sistem yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan dalam lingkungan produksi. Dan kelebihan Industri 5.0 dibandingkan Industri 4.0 antara lainnya ialah integrasi Internet of Things dan blockchain sebagai solusi untuk perkembangan industri, AI, cloud computing, big data, dan IoT sebagai pilar keberlangsungan generasi berikutnya dan masyarakat. Teknologi menjadi asisten yang dapat mengoptimalkan kehidupan dan pekerjaan manusia. Kemudahan dalam mengakses informasi dan menganalisis data termasuk big data. Pekerjaan menjadi lebih presisi dan minim kesalahan akibat human error. Teknologi terintegrasi membuat semua aspek menjadi lebih dekat, mudah dijangkau, dan murah. Salah satu negara yang sudah mulai menerapkan Industri 5.0 adalah Jepang. Jepang menerapkan Industri 5.0 melalui sistem Smart Factory yang menggabungkan otomasi, robotika, kecerdasan buatan, dan IoT untuk pengumpulan data real-time, serta mengadopsi robotika kolaboratif, AR, VR, sistem produksi hibrida, pembelajaran mesin, dan smart energy guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, keandalan, dan memaksimalkan kerja manusia. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia masih berada dalam tahap pengembangan dan penyesuaian terhadap Industri 5.0. Dan apakah kita sudah siap menghadapinya? Tentu saja kita perlu mempersiapkan diri dengan baik. Namun ada beberapa dampak negatif yang perlu diwaspadai nih. Di antaranya ialah kemungkinan kebocoran data karena akses informasi yang mudah, ketergantungan pada sumber daya energi terbarukan, ketergantungan masyarakat pada teknologi, potensi pengurangan tenaga kerja akibat otomasi dalam industri, kebutuhan masyarakat untuk dapat beradaptasi dengan cepat.
Demikianlah pembahasan mengenai revolusi industri 5.0. Bagaimana pendapatmu mengenai topik ini? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!